Karena nanganin kasus-kasus forensik itu bagi banyak orang mungkin masih nggak lazim. Waktu saya masuk situ aja, teman-teman sejawat saya sempat ngomong gitu, kamu ngapain di situ gitu loh, apa ngapain sih ngurusinnya kok mayat kan gitu. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga tombol like dan nyalakan tombol loncengnya. Setiap manusia dilahirkan dengan minat dan bakatnya masing-masing, di mana kita sendiri tidak pernah tahu apa minat dan bakat kita, kecuali orang lain yang menilainya. Hal ini dialami oleh Dr. Reisa, di mana ia yang dulu sangat mencintai hewan peliharaannya, berminat menjadi dokter hewan. Namun orang tua yang lebih tahu minat sang anak justru menyarankan Reisa untuk mempertimbangkan cita-citanya tersebut. Sebenarnya dari kecil itu pengennya jadi dokter hewan dulu. Jadi dokter hewan karena suka banget, sayang banget sama binatang. Terus begitu udah makin besar sukanya ilmu sains, dikasih ilmu sosial tuh kayak reject terus gitu. Sukanya tuh fisika, kimia, biologi tuh suka banget. Terus akhirnya begitu decide mau ngambil kuliah apa, ngobrol-ngobrol sama mama, akhirnya dia lebih suggest ya udah jadi dokter manusia aja, ngapain jadi dokter hewan, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya ambil tes, sempat tes minat bakat dan segala macam, keluarnya nomor 1 dokter umum, nomor 2 dokter gigi, nomor 3 dokter hewan. Ya udah deh jadi dokter aja kata mama gitu. Reisa Kartikasari, dokter muda lulusan sarjana kedokteran Universitas Pelita Harapan ini, lahir di Malang pada tahun 1985. Selain sebagai dokter, Reisa juga berbakat sebagai seorang model, dan tidak tanggung-tanggung, bakatnya ia buktikan dengan mengikuti ajang pemilihan Putri Indonesia pada tahun 2010. Iya, sebenarnya waktu itu iseng-iseng sih, iseng banget. Jadi emang agak aneh karena saya udah kerja di 2 tempat, udah kuliah juga sampai kuliah S2. Terus ya iseng-iseng finding something new apa ya gitu. Terus dari dulu kan kalau nonton TV, nonton Putri Indonesia tuh mama selalu bilang kan kayak, Dek mau kamu ikut gitu kan. Tapi iseng-iseng, nggak pernah ada yang push saya untuk ikut itu, gimana enggak. Ya dari akhirnya begitu lihat majalah, oh tahun ini udah pemilihan ya. Oh cuma sampai umur 25. Dan waktu itu saya baca itu waktu saya umur 24 mau ke 25. Terus saya mikir, wah kenapa nggak coba ya sekali-sekali. Ya udah deh, nggak ada salahnya juga. Ya udah akhirnya on the way ke kantor, on the way praktek, mampir untuk daftar. Dan begitu di sana terus orangnya langsung, ya udah isi formulir asli ya, tanggal sekian audisi. Itu saya, oh oke. Agak kaget juga sih sebenarnya. Saat itu agak kaget karena ternyata harus menghabiskan waktu setahun penuh untuk tinggal di salah satu apartemen dengan biaya 123, dan mempersiapkan diri untuk ke ajang internasional gitu. Karena nantinya saya akan dikirim ke Miss Internasional tahun 2011 waktu itu di China, Chengdu. Akhirnya selama 1 tahun itu tinggal di sana, akhirnya nggak boleh praktek dulu, nggak boleh kuliah dulu, harus tetap semua aktivitas karena memang ternyata jadwalnya itu sangat padat sih. Sebenarnya dunia yang beda banget sih. Saya nggak pernah nyangka kalau saya bisa terjun ke situ karena saya selama ini jadi dokter di belakang meja gitu ya. Jadi saya praktik di rumah sakit juga ya, nunggu ada kasus, nunggu ada pasien gitu kan, nggak pernah langsung terjun langsung ketemu orang atau kegiatan apa gitu, sosial apa gitu. Nah saya belajar dari Putri Indonesia. Saya belajar untuk bicara di depan umum seperti apa. Saya belajar untuk membagi sharing pengalaman, sharing ilmu kepada orang lain itu seperti apa. Karena selama menjalani Putri Indonesia itu saya bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang hebat gitu ya, menginspirasi saya yang dengan pengalaman yang luar biasa sih. Sebelum menjadi seorang Putri Indonesia, Reisa memang aktif dalam mengembangkan disiplin ilmunya sebagai dokter. Setelah lulus kuliah, ia langsung melamar di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan diterima di instalasi forensik
Lalu kemudian ia bergabung di tim Disaster Victim Identification. Karena nanganin kasus-kasus forensik itu bagi banyak orang mungkin masih nggak lazim. Waktu saya masuk situ aja, teman-teman sejawat saya sempat ngomong gitu, kamu ngapain di situ gitu loh, ngapain sih ngurusinnya kok mayat kan gitu. Padahal menurut saya tuh nggak cuma sekedar itu gitu, ada banyak hal di balik itu. Kayak misalnya gimana kita bisa memecahkan satu kasus dan membantu pihak kepolisian untuk menegakkan kebenarannya itu seperti apa, itu satu challenge sendiri, satu tantangan sendiri. Dan apalagi kalau misalnya kasus-kasus forensiknya tidak melulu mengenai kasus mati, itu juga kasus hidup, kayak misalnya kasus-kasus pemerkosaan, kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada anak, dan lain sebagainya. Nah, kasus-kasus hidup itu juga sangat menyentuh ya, karena menangani kasus-kasus pelecehan pada anak misalnya, itu gimana kita bisa menegakkan kebenaran, karena ini kan mengubah hidup anak itu ke depannya, keluar hidupnya seperti apa gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya menarik di dalam forensik gitu. Sebenarnya sekarang nih estetika bukan menjadi satu hal yang aneh lagi atau baru atau jarang gitu. Sebenarnya estetika menjadi hal basic sekarang. Jadi kebutuhan manusia itu tidak hanya terbatas pada hal-hal yang menjaga kesehatan atau gimana, tapi juga kecantikan itu kan menjaga kesehatan jiwa gitu. Jadi kebanyakan orang kesini tuh untuk menambah kepercayaan dirinya, dan dengan kepercayaan dirinya yang semakin bertambah, otomatis dia akan semakin mau untuk menebarkan sayapnya, dia akan mau semakin maju, semakin berjalan ke depan karena dia percaya diri gitu. Jadi untuk menumbuhkan percaya diri, untuk nggak hanya itu, misalnya dia sedang mengalami pekerjaan atau karir yang stuck gitu, bisa banyak pasien yang justru dengan perawatan dirinya dia merasa semakin baik, semakin pede di kantor, dia juga akan semakin memberikan hasil yang optimal. Mencari ilmu bisa dilakukan setiap waktu di setiap kesempatan dengan mengikuti beragam kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat. Itulah yang dilakukan Dr. Raisa, di mana ia ingin berbagi pengalaman agar berguna bagi masyarakat luas, rekan sejawat, dan orang-orang di sekitarnya.